paripurna. Sehingga pada tempat ini saya perlu menyampaikan bahwa minta maaf bahwa keputusan ini saya tidak bisa ambil, karena kalau diambil harus lewat mekanisme kedewanan, yaitu paripurna. Saya potong. Kalau sudah ditempuh dengan mekanisme kedewanan, hari ini kami datang, lalu hanya Bapak Pimpinan Dewan sendiri. Dan dalam kesendirian dan ketidakberdayaan itu tidak bisa itu. Jujur pada kami, mekanisme kajian itu tanpa payung hukum. Bukan dengan teori mekanisme kajian, tapi ujung-ujungnya tanpa payung hukum. Ya. Kok saya jadi marah. Ya. Sekarang itu momen kemarahan saya terhadap wakil rakyat. Ya. Representasi apa? Tarik ulur, hindar sana, hindar sini. Muara mau cuci tangan untuk tidak bertanggung jawab. 5 Mei itu kami datang itu hanya kesepakatan. Ya. Apa semua payung hukum. Kita datang untuk kesekian kalinya dalam peristiwa demo besar-besaran. Dituntun ke atas. Ya. Jangan berdusta pada rakyat, ya. Jangan berdusta pada rakyat. Kamu berdusta di antara kamu dan kami menjadi korban. Rakyat menjadi korban. Tangisan air mata sekian kalinya itu. Kepada siapa kalau rakyat itu menaruh harapan. Kalau hari demi hari kami tidak bisa mengambil, kami tidak bisa mengambil. Fungsi apa ini semua ini? Perjuangan saya masih panjang dan saya tidak mau sakit jantung akhirnya mati. Ya. Itu saja. Tulis sekarang. Tulis pada pimpinan dewan. Tulis pada pimpinan dewan. Yang lain yang tidak hadir tadi yang banyak-banyak kumpul itu mau cuci tangan. Karena kamu sepakat toh. Karena kamu mendetik ujung-ujungnya kan kamu kan kena juga. Putar sana, putar sini. Jadi yakin untuk maju periode yang kedua. Hai, saya tetap pertaruhkan bersama rakyat Ngada ya. Akan keluar secara perlahan-lahan dan satu demi satu. Saya masih fokus tentang relokasi pasar. Belum korupsi. Ya, ingat itu. Belum korupsi. Oh, tadi lihat hebat. Realitas kosong. Kita bermain dalam kepalsuan. Dipikir EKMD itu hanya menghantar dan mempertontonkan kepalsuan air mata, fakta dan segala macam. Kamu yang turun pergi uji petik itu. Uji petik itu bukan hanya fakta di sana. Tapi kamu uji petik juga tentang payung hukum itu. Supaya Paninu tahu beri jawaban waktu di atas itu secara jelas bahwa tanpa payung hukum. Bukan membiarkan waktu bupati menuntun, mempertanggungjawabkan perda tentang tata lokasi. Kita tidak mempertanyakan tentang fisik yang mati itu. Jangan munafik dengan saya Pak Linus ya.
munafik. Ya. Bertanggung jawab DPRD atas tanpa payung hukum relokasi pasar itu. Ya. Pemerintah munafik, DPRD munafik, lembaga kepolisian juga munafik. Ngajak mau jadi apa kalau tiga ini? Catat di situ. Gugat saya kalau saya memfitnah. Saya mau lihat juga. Saya tak pernah takut siapapun. Apalagi sekarang saya menghadap ke saudara sendiri. Dan saya berhak ketika ini relokasi pasar saja. Dari hari ke hari belum mengatur keputusan. Di tengah perjuangan ini, kita masih tetap mengalami banyak intimidasi, tekanan segala macam. Saya agak sekejap. Suara saya sudah keparat. Luar silakan lanjut. Kamu marah-marah mau bantu-bantu kursi. Tidak. Ini rumah kita. Oh, betul. Mau ngomong. Saya atur, bukan Dewan yang atur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama Bapak Ketua Dewan yang kami hormati dan anggota Dewan yang kami hormati. Bapak, untuk sekian kalinya air mata ini terus saja mengalir, Bapak. Uji petik di bawah itu hari bulan Mei yang lalu, Bapak. Apakah itu sudah lupa? Apakah itu rekayasa? Uji petik itu saya sendiri yang menangis di hadapan Bapak. Saya sendiri yang menangis di hadapan Bapak waktu uji petik waktu itu. Bapak mengatakan Bapak tidak sampai 1 bulan. Kami akan selesaikan ini semua. Bahkan saya tanya waktu itu, Bapak ini akan 2 bulan atau 3 bulan? Tapi Bapak jawab tidak sanggup. Kami sangat menaruh harapan. Dengan kejadian kemarin, di mana hati Bapak dorang? Yang rakyatnya begitu banyak dulu di emperan jalan, yang harus meratap menangis, meminta mohon. Di mana hati Bapak? Bapak, di mata Bapak dan wajah Bapak masih tersimpan Bapak prihatin terhadap kami. Dan tunjukkan itu Bapak. Saya tahu Bapak prihatin terhadap kami. Tolong Bapak, buktikan itu Bapak. Kami yang orang bodoh yang bilang mengenai hukum, mekanisme segala macam. Bapak, kami makan itu kah? Kami makan peraturan Bapak. Memalukan. Kami makan semua peraturan. Anak-anak kami tidak jadi kuliah. Anak-anak kami tidak jadi kuliah. Kami membiayai apa? Sudah sekian kali kami datang di kantor ini, kami menangis, tapi Bapak dorong merasakan bahwa ini rekayasa. Bapak mengatakan bahwa forum ini hanya bikin-bikin. Hanya ada forum ini yang bisa mengantar kami ke sini. Sekian kali kami mengalami kejadian, tidak pernah ada yang membela kami. Hanya dengan forum ini yang bisa mengiring kami ke sini. Kami tidak tahu jalan. Kami orang bodoh, kami orang buta. Tetapi tidak lupa Bapak, sewaktu masa kampanye, DPR mengatakan bahwa akan nasib kami ini akan diperhatikan. Sampai jam 3 pagi mereka mau sosialisasi, bertahan. Tetapi nyatanya, hari ini kami datang mana? Mana anggota-anggota dewan itu yang memberi harapan kepada kami? Mana? Kami masyarakat tidak ada arti padahal. Hanya waktu kampanye saja yang kami punya arti. Mana sudah DPR mengatakan bahwa wakil rakyat. Bapak, jangan lihat kami. Di belakang kami masih ada anak-anak kami yang butuh kasih sayang kami. Bapak sudah mengatakan waktu forum tanggal 5 Mei, mengatakan bahwa ini bukan sandiwara yang keluar dari Bapak pemulut sendiri. Contoh sekalian yang bersandiwara ya. Kalian
kalian yang bersandiwara. Kami semua terus menaruh harapan. Begitu tega ibu hamil, orang tua yang meratap di pasar kemarin, Bapak. Tapi tidak ada satu pun dari DPR yang kesana. Itulah yang kami harapkan. Bapak, kami tahu di mata Bapak, raut wajah Bapak masih tersimpan belas kasih kepada kami. Buktikan Bapak, buktikan. Bapak, kami tidak bisa berkata-kata lagi. Bapak ingat sejarah Bapak di atas yang berkuasa. Hidup kita ini hanya di atas saja. Hidup kita sesaat. Moka, kami dengan kelo dano, moka, bainu kelo dano. Begitu Teva tega. setan itu sale. Air mata yang tertumpah. Itu. Terima kasih. Bapak Ketua yang terhormat dan ruang dewan. Bapak dulu Bapak yang pernah ke bawah pasar impres, ke bawah pasar Bobo. Bapak bilang pada kami, saya kemarin menangis. Bapak bilang, nanti kami omong. Sampai kapan kami tunggu Bapak? Sampai kapan kami tunggu? Kami mau lakukan apa? Kami tidak biasa Anda. Kami bisa jual diri ikut di sama sana. Kami bisa jual diri. Ibu masuk. Kami bisa jual diri. Kau kami jual kami tidak laku. Bukan soal kedua yang megah. Bukan soal kedua yang megah. Kami tidak butuh kedua yang megah. Tapi kami butuh bahwa kami laku. Bahwa kami laku itu kami butuh. Kami butuh laku sesuai dari kami sampai kemana. Kami tidak butuh bagaimana gedung-gedung di sana. Kami tidak butuh ada fasilitas di sana. Kami tidak butuh. Kami butuh. Kami kembali ke Pasir. Hari ini juga kami kembali ke Pasir. Kami bisa jual barang kami supaya kami bisa laku. Sementara apa? Kami punya barang sudah hancur. Kami punya jualan sudah hancur semua. Kami biaya pakai apa? Kami bisa jual diri di Jawa. Bisa beracun karena tidak bisa kami biaya. Bukan kami tidak mampu. Karena pemerintah yang menyiksa kami. Pemerintah yang menyiksa kami. Kami pergi ke sana dikusir. Kami ke sana ditendang. Kami ke sana dianiaya. Bapak Bupati Bapak tidak mampu, Bapak tidak pernah ketemu dengan kami. Mio ko bantu saya lo menelu ko sulit keke. Mi mai tuan saya. Semua kan sulit lagi mio saya. Lu keke ko kie. Sekarang Bapak, kamu keke ko kie betul kami keke ko kie. Bukan keke ko kie tadi, tapi ko sulit keke kami kali mau ni Bapak. Kali mau kami keke masa. Kami tidak semua daya lagi Bapak. Hari ini sudah Bapak putus supaya kami pulang ke Pasir Impres berjalan. Kami tidak bisa tetap di bawah Bobo. Kami tidak mau kedua kami tidak butuh. Kami butuh pulang ke Pasir Impres supaya kami jual Pasir Impres. Kami tidak mau turun berhari-hari, berbulan-bulan. Tidak ada barang laku, bahan bayar, bawa pulang kasih babi, kasih anjing, kasih bebek yang makan. Barang kami Bapak tidak percaya. Hari ini juga sapi apa tadi babi yang rusak. Bapak kau tidak percaya. Barang saya rusak. Sudah hancur semua. Karena kami tidak dibawa. Tidak ada guna. Kami tidak butuh gedung yang berkata kami butuh. Barang kami laku. Terima kasih Bapak. Kami sudah sangat sakit hati. Kami sudah sangat kecewa. Padahal rakyat kami tidak bisa menempat dengan kami.
dan Tuhan saja yang bisa membantu kami. Terima kasih. Malori, pimpinan Dewan, ada perda atau tidak? Dari lokasi pasar. Tengok. Coba tanya semua. Tengok, ada perda tidak? Pengadaan tanah. Terus masa Pak Apit itu sudah dilakukan rencana tata ruang wilayah. Oke, jangan terlalu panjang ke masa lalu. Sekarang, ke pemerintahan Bupati Madiun saya relokasi pasar itu ke sana. Ada perda atau tidak? Itu intinya. Kita mulai dari situ. Masa lalu tidak menyelesaikan yang saat ini dan yang akan datang. Ada perda tidak? Pimpinan Dewan, ada perda tidak? Itu pertanyaan yang selama ini. Sehingga imbasnya saya belum tanya kepada Linus. Saya tanya satu persatu. Kita mau berdialog, kita bicara baik-baik. Ya, sudah berbicara baik-baik sebelumnya. Sudah berbicara baik-baik sebelumnya. Tolong duduk pulang. Sudah berbicara baik-baik sebelumnya. Kalau Anda tuduh, mohon maaf. Ini Sebentar, kesempatan dulu. Saya mau tanya pimpinan Dewan. Ada perda tidak? Jadi perlu saya sampaikan begini. Ada perda Mengapa? tidak? Sebentar. Mengapa saya meminta Pak Linus? Karena keputusan ini diambil pada tahun 2013. Maka saya minta Tolong kembali. Pak Linus untuk bisa menjawab. 2013. Saya tidak memukul, Pak. Tidak, untuk ini tidak. Tapi saya perlu meminta klarifikasi lewat Pak Linus. Pak Linus silakan klarifikasi. Karena Pak Lori kalau dia masuk, kita sudah baik, kita mau jujur sekarang, terus jangan ada diskusi antara kita supaya kita sama-sama bertanggung jawab. Kalau kami selama ini bilang tidak ada perda, gugat kami. Saya siap masuk penjara karena menciptakan kebohongan publik. Ya. baik, terima kasih. Segala sesuatu yang baik itu akan bermuaranya baik kalau kita duduk bicara baik-baik. Iya, bicara baik-baik itu sudah sebelum-sebelumnya. Mohon maaf, kalau Anda tetap ngotot begitu, saya tidak mau bicara, saya keluar ruangan. Keluar sepagar sih. Kalau Anda masih tetap ngotot tidak mau dengar, saya tidak bicara. Saya mohon maaf. Silakan. Karena masih banyak masyarakat di luar yang juga mengharapkan perhatian kita. Ya. Urus itu sekarang depan mata, Pak. Saya mohon maaf, mari kita hargai. Kami DPR, tapi kami juga manusia. Ya. Kita sama-sama manusia juga butuh dihargai. Anda rakyat, kami juga rakyat. Kalau kita saling menghargai, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita bilang pokoknya pakai banting meja segala macam, iya. Terus Biar kemana-mana langsung saja. mohon maaf, ini kita bicara dulu, kita dengar dulu baik-baik. Soal perda, ya, perpindahan pasar ada kekuatan hukumnya. Perda yang saya katakan adalah perda APBD. Perda APBD. Kenapa? Ketika mata anggaran itu diputuskan, maka Dewan membahasnya. Indikatornya apa? Ketika program ini dilaksanakan. Inputnya apa? Sejumlah dana. Outputnya apa? Menghasilkan gedung pasar. Outcome-nya apa? Kita ingin masyarakat itu berjualan pada pasar yang baik, pasar yang menguntungkan. Semua dikaji. Dan itu pada Dewan periode 2009-2004. Dilanjutkan 2004-2009. Membangun gedung itu, lalu dilanjutkan dengan 2009-2014. Dan itu dibahas, dibedah secara baik di tingkat komisi, di komisi C, lalu dibawa kepada gabungan komisi. Dan gabungan komisi merekomendasikan bahwa pasar itu pindah ke Bogor. Karena sarana dan prasarana sudah dibangun di sana. Maka dikeluarkan adalah keputusan bupati. Itu adalah breakdown atau penjabaran dari perda APBD itu. Semuanya itu sah berdasarkan regulasi. Dengan otonomi daerah, maka kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Maka ketika hari ini Bapak Mama sekalian tuntut mengatakan bahwa hari ini harus cabut dan pindah ke sana, kami mohon maaf. Karena semua itu mekanisme keputusan untuk memindahkan pasar itu dilakukan melalui rapat paripurna, maka
keputusan untuk kembali juga harus melalui paripurna. Karena di DPR ini banyak kepala, bukan hanya kepalanya Lori Pea atau Linus Nuh atau Teddy Lombo atau Ortodon. Banyak kepala, karena mereka mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Ngada yang harus kami dengar. Pimpinan tidak bisa mengambilkan keputusan kalau tidak melalui rapat. Maka pada rapat yang lalu, jadi hari Jumat itu, kami sudah melakukan rapat. Dan waktu itu hanya karena rapat internal, maka rapat internal tidak bisa menghasilkan sebuah keputusan yang mengikat seluruh golongan. Tetapi dia harus melalui rapat paripurna yang diperuntukkan untuk itu. Karena itu sebelum mengambil rapat tentang itu, pimpinan melakukan rapat konsultasi dengan bupati dan wakil bupati untuk menemui jalan keluar. Tetapi keputusan itu tetap juga kembali kepada paripurna karena mekanisme itu. Kita tidak bisa melanggar. Kemudian tiba-tiba kita pindah ke sini, kembali ke sini, lalu di bawah itu mau untuk apa? Siapa yang harus masuk bui dengan anggaran yang begitu besar? Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Dan itu pada masa lalu tentu dilakukan kajian-kajian periode yang sebelumnya DPR itu. Pada saat kami masuk itu, bangunan gedungnya sudah ada. Jadi itu tidak dilaksanakan. Soal bahwa ada kesulitan, dan saya yakin Pak Bupati punya kewenangan eksekusi itu sudah mengambil langkah-langkah. Itu Pak Bupati. Tetapi kalau belum, maka ketika Ibu Bapak datang sekalian seperti ini, kami coba merumuskan lagi untuk kami lakukan rapat. Lagi kita dengar dari banyak kepala, bukan saya. Kalau saya oke, hari ini karena saya lihat mama ini nangis-nangis, saya kasihan, oke kita pindah. Bisa. Tetapi ini masih banyak kepala yang harus didengar. Keputusan itu kalau dihadiri oleh 2/3 dari anggota Dewan yang ada. Keputusan diambil apabila 2/3 itu menyatakan setuju, 2/3 dari itu mekanisme itu undang-undang. Kami tidak bisa mengambil langkah. Jadi baik saya menghargai keuletan dari adik saya Fritz dengan Lori yang terus berjuang seperti saya menghargai. Karena itu tadi saya walaupun saya keluar sebentar, saya kembali ke sini, saya di mana, saya kembali, saya masuk, saya hadir secara gentleman saya datang. Nah, saya mau menghargai, kita mau cari jalan keluar sama-sama. Jadi kalau mau cari jalan keluar, kemajuan mau itu yang paling bagus. Itu intinya di situ. Itu jawaban saya bahwa itu harus demikian melalui proses-proses mekanisme kedewan. Kami tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bahwa masyarakat ketemu pimpinan karena kami kena ketua DPR, kami langsung mengambil keputusan. Ketua DPR itu ibaratnya ketua kelas. Kami bukan kepala DPR. Kalau kepala DPR kami mengambil keputusan karena anggota. Tapi ini semua punya hak bicara. Di gedung dewan itu kalau satu orang anggota dia mau bicara 10 jam sampai mulutnya berbusa-busa, kami harus dengar. Karena itu aturan demikian, etikanya demikian. Saya kembalikan. Baik, terus. Selesai. Pak Rahman. Sebelumnya saya minta maaf atas luapan emosi. Ketua Saya minta maaf, sabar. Saya yang berbuat salah. Luapan emosi ketua saya. Dan saya pahami dia marah karena perjuangan dia selama sekian bulan sendiri. Konsultasi sana sini, turun ke Mama Lele, berusaha mencari data. Teman-teman hanya datang pada momen-momen tertentu saja. Itu yang menyebabkan dia merasa capek dengan perjuangan ini. Perjuangan bukan untuk dirinya sendiri, tapi perjuangan untuk orang lain yang tidak punya hubungan apapun dengan ketua forum. Yang kedua, berkaitan dengan
permintaan atau tuntutan kami sebagai rakyat, sebagai forum. Kalau bicara tentang regulasi, seperti Pak sudah jelaskan di rapat bersama 2 hari lalu, yang buat kami keputusan itu masih sepihak. Tawaran yang diberikan oleh Bupati, tawaran solusi itu seperti yang sudah saya katakan tidak solutif. Maka itu alasan kenapa kami kembali hari ini ke DPRD sebagai harapan terakhir, harapan satu-satunya, karena bapak-bapak semua mewakili rakyat Ngada. Yang hadir di sini adalah rakyat Ngada semua. Terkait regulasi yang kami minta dari DPR soal perda relokasi itu, yang memang tidak ada. Bukan perda APBD, bukan perda Perda tata relokasi. ruang, Karena perda relokasi. Pak Linus, catat. relokasi ini berdampak besar. Ini kebijakan publik yang berdampak kepada para pedagang dan para pembeli, dan dia harus punya perda sendiri. Tidak bisa dia satu perda dengan perda tata ruang, tidak bisa Pak Linus. Apapun alasan dewan sebelumnya, apapun alasan pemerintahan sebelumnya, tidak mungkin Bapak mau melanjutkan hal yang keliru, hal yang salah. Tidak mungkin Bapak. Maksudnya perda. Tidak mungkin Bapak. Kami sangat yakin bahwa Bapak semua bisa merubah perda. Seperti yang pernah saya katakan di rapat bersama, bahwa yang tidak bisa dirubah di negara ini cuma Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara kita Pancasila. Selebihnya kita bisa rubah. Tak ada yang tidak mungkin. Saya tidak mau terlalu banyak ke belakang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Pimpinan, kapan kira-kira paripurnanya dibuat supaya kami semua bisa hadir dan mengawasi semua pernyataan para anggota DPR. Kami juga ingin hadir pada paripurna itu. Kapan itu Bapak? Dan kami minta segera, supaya segera ada solusi. Flori, sebelum sampai undang untuk paripurna itu tuh, mumpung 3 orang ini hadir nih, ada perda relokasi tidak? Tidak ada. Sudah tahu tuh. Tapi itu sudah. Gele, toh. Saya itu kita yang terakhir kemarin. Tidak persetujuan dengan pemerintah.